Good morning. Berapa banyak di antara saudara yang makanan favorit saudara adalah kepiting? Saya ingin bercerita tentang mentalitas kepiting. Saya Pastor Hani Saputra dari kota Brisbane, Australia. Nah, kesempatan untuk mempelajari sikap dari sekelompok kepiting yang diletakkan di dalam satu ya, tong kosong begitu, saudara. Istilahnya adalah barel, cukup mempersonakan. Kalau sudah amati bagaimana reaksi mereka, bagaimana struggle kepiting-kepiting ini untuk mencapai, untuk keluar, berusaha untuk keluar dari tong yang kosong itu. Dan saya harapkan kalau saudara belajar hari ini, saudara itu akan memberikan satu pelajaran yang sangat berharga di dalam kepemimpinan kita maupun kehidupan kita. Nah, setiap kepiting merasa dirinya harus menjadi yang teratas apabila berkehendak mencapai puncak ya, dari tong itu dan menjadi bebas. Sehingga ya, kita yang melihat, ya kita yang mengamati ini melihat satu pertontonan yang menarik sekali, di mana para kepiting ini tidak mau kalau temannya ataupun orang lain ataupun kepiting lain itu mencapai puncak. Kalau mereka naik duluan, mereka akan tarik ya, dan berusaha untuk menjajah ataupun berada di atas daripada kepiting yang satu ini. Seandainya moralitas yang dewasa, solidaritas yang mantap dimiliki oleh para kepiting ini, saya yakin percaya ada cerita bahwa semua kepiting yang ada di dalam tong kosongnya akan bebas. Karena mereka akan saling menolong, bukan saling menjatuhkan. Dan niscaya pihak restoran pun akan rugi besar karena kehilangan para kepiting ini. Nah, itulah cerita tentang kepiting, saudara. Demikian juga dalam organisasi maupun dunia yang saya hadapi, yaitu dunia pergerejaan di dunia ini. Terlalu banyak orang yang belajar teori kepemimpinan dan filsafat ya, dari Gerika ataupun Yunani. Ini yang membawa cacat ataupun celah bagi seorang pemimpin yang tidak memiliki moral, skill, dan kedewasaan penuh akan tanggung jawab. Yang pertama, pemimpin itu lahir, bukan dicetak. Itu konsep daripada Aristotle. Merasa diri bahwa mereka superior lebih daripada orang lain, mungkin karena perawakan tinggi badan mereka, wajah mereka yang tampan ataupun cantik, ya di atas rata-rata orang lain, warna kulit yang tertentu, latar belakang dari keluarga bangsawan ataupun politikus yang terkenal, ya. Nasib mereka ditentukan oleh kelahiran. Andai kata Anda dilahirkan dari orang tua yang rendah, maka tidak mungkin Anda akan meraih sukses di tingkat atas. Itu konsep Yunani Gerika daripada Aristotle yang sama sekali sebenarnya sangat menyesatkan. Yang kedua adalah pemimpin yang merasa dirinya terpilih, chosen oleh Tuhan, sehingga merasa dirinya superior daripada orang lain. Ya, dikarenakan mereka dipilih oleh Tuhan, ya, Sang Pencipta ini. Mudah sekali memandang rendah orang lain yang berbeda daripada mereka oleh karena kebolehan dan talenta yang ada. Kalaupun berdoa, doanya akan selalu mengutuki, ya, doanya seolah-olah doa yang keliru pun, doa yang negatif pun, kutuk pun akan dikabulkan oleh Tuhan. Saat ini saya lihat video yang cukup menggelikan, di mana berdoa pun digunakan untuk memberi
akan tulah kepada siapapun yang mendengarkan doanya. Nah, inilah yang disebut pemimpin rohani. Pemimpin yang merasa ditunjuk khusus oleh Tuhan. Itu konsep yang menyesatkan sekali lagi. Yang ketiga, pemimpin yang berkarisma. Merasa diri bahwa ketika mereka ada di dunia ini, mereka ini special orders. Ya, dari keberadaan di atas muka bumi, di mana mereka hidup, lingkungan di mana mereka hidup, mereka ini merasa bahwa mereka itu khusus special order. Ya, kebolehan berbicara, otak encer, kebolehan memikat, kecantikan yang menawan, senyuman yang menjatuhkan, cara mereka yang berpikir sangat unik sekali, ya, dan masih banyak lagi saya bisa katakan. Jadi setidaknya mereka percaya diri dikarenakan karisma yang mereka miliki. Mereka bergantung sepenuhnya kepada karisma ini. Nah, satu-satunya modal hidup untuk maju dan naik ke tingkat kehidupan adalah mereka bergantung penuh kepada karisma. Nah, ini musuhnya adalah satu. Kalau mereka tidak bisa menerima cemoohan daripada orang lain, ya. Nah, itu merupakan satu penyesatan juga. Yang keempat, pemimpin dengan pengetahuan luas. Jikalau seseorang sudah memiliki lebih daripada 2 gelar PhD dan lulus dari berbagai seminar kelas dunia, maka dapat dipandang mampu memimpin. Sekali lagi, dipandang mampu memimpin sebuah organisasi ataupun badan gereja. Padahal dengan pendidikan teori yang didapat di bangku sekolah, seseorang bisa memimpin sesuatu tetapi belum tentu sesuai dengan panggilan kehidupan orang itu sendiri. Sebab dia melakukannya dengan tidak sepenuh hati. Nah, kita cukup lama telah tertipu dan dengan kultural di sekitar kita mengenai kepemimpinan. Dan masih meneruskan teori ini untuk memilih seorang pemimpin. Saudara, yang jelas adalah pemimpin yang benar adalah dinilai daripada karakter pemimpin itu sendiri. Dan moralitas, tingkat moralitas apa yang dipegang oleh orang yang sama itu. Jika kita tidak melihat kedua perihal ini, rekod moralitas ataupun karakter di dalam menghadapi masalah ataupun rekod-rekod mereka di masa lalu, maka kita akan mendapatkan mega problem di organisasi maupun perusahaan yang ada. Saudara harus tes, retes, dan retes lagi mengenai karakter ini. Butuh waktu untuk menunjukkan bahwa si A ini akan memimpin di perusahaan, di gereja, ataupun di organisasi mana saja. Skill sangat menolong sekali. Talenta sangat menolong sekali. Tapi kita tidak bergantung ya kepada skill dan talenta di dalam menunjukkan ataupun memilih seorang pemimpin. Moralitas, karakter, skill merupakan tanda-tanda dari ciri khas, ya. Ciri khas ketiga hal itu adalah merupakan satu paket ya untuk memilih seorang pemimpin. Nah, semoga Anda tidak terkecoh dengan filsafat Yunani ataupun Gerika yang kita sudah dapatkan dari bangku sekolah ya, dini. Saya harapkan apapun ya, kalau sudah mau menjadi seorang pemimpin, perhatikan ya moralitas, karakter, dan skill. Ini semuanya tidak lahir. Semuanya ini kita pelajari di atas muka bumi. Saya rasa percaya bahwa konsep pemikiran kita inilah yang menyetak moralitas dan karakter. Nah, ini dibutuhkan dari mana? Rasa takut akan Tuhanlah yang akan memberikan wisdom. Ya, Mazmur 1. Saudara baca di sana dikatakan bahwa roh takut akan Tuhan akan menjadikan seseorang sebagaimana mereka ya ada. Mereka akan memiliki moralitas yang tinggi, mereka akan memiliki karakter yang luar biasa, dan skill itu akan muncul ya, jikalau saudara tekun di dalam kehidupan. Biar nasihat ini bisa memberkati Anda semuanya di dalam memilih pemimpin ataupun menjadi
seorang pemimpin. The Lord bless you.